Halo teman-teman, kita masuk ke materi baru ya, yaitu materi soal cerita. Soal cerita terdiri dari banyak materi, di antara yang pertama bisa masuk ke untung dan rugi, itu masuk ke dalam soal cerita. Yang kedua, harga jual dan harga beli. Yang ketiga, diskon dan pajak. Yang keempat, FPB dan KPK. Ini dalam bentuk soal cerita ya teman-teman ya. Ini dalam bentuk soal cerita FPB dan KPK-nya. Selanjutnya, bunga bank dan lama menabung. Selanjutnya, mencari nilai rata-rata. Kemudian bangun datar. Kemudian bangun ruang. Peluang hubungan X dan Y. Ini adalah sebagian dari materi-materi di dalam soal cerita. Setelah ini kita akan mempelajari beberapa contoh dari soal cerita ya teman-teman. Kita sekarang masuk ke contoh soal cerita yang pertama ya. Karena sebelumnya kita sudah menjabarkan beberapa materi dari soal cerita. Sekarang kita masuk ke contoh yang pertama. Seorang pedagang ayam membeli 30 ekor bebek dengan harga seluruhnya 900.000. Kemudian 10 ekor bebek dijual dengan harga 35.000 tiap ekor dan sisanya dijual dengan harga 25.000 tiap ekor. Tentukan keuntungan atau kerugiannya. Sebelum kita memilih jawaban dari A, B, C, D, E, mari kita coba kerjakan dulu. Di sini modal awal diketahui adalah 900.000. Itu mendapatkan 30 ekor ayam. Kemudian dari 30 ekor ayam, 10 ekor dijual dengan harga 35.000. Jadi kita mendapatkan uang 350.000. Seperti ini ya teman-teman ya. Selanjutnya sisanya dari 30 ekor dijual 10 ekor, sisanya dijual dengan harga 25.000. Dari 30 ekor kemudian dijual 10 ekor, berarti sisanya adalah 20 ekor yang dijual dengan harga 25.000. Seperti ini ya teman-teman ya. 25.000 kita kalikan 20, yaitu 25 kali 2 itu 50. Nolnya masih 1, 2, 3, 4. Maka kita tuliskan dia mendapatkan uang 500.000. Maka total yang didapatkan oleh pedagang adalah dari 350.000 ditambah dengan 500.000 adalah 800.000 seperti ini. 850 ya teman-teman ya. Sebentar aku hapus dulu. 850, maaf, oke, udah benar. Ketemu 850.000, padahal modal awalnya 900.000. Maka Pak pedagang ini rugi teman-teman. Ruginya yaitu 900.000. Kita kurangi 850.000. Jadi Pak pedagang rugi 50.000. Begini ya jawabannya yang B. Seperti itu, semoga kalian dapat memahami. Kita masuk ke contoh soal cerita yang kedua ya. Tadi kita sudah ke contoh soal cerita yang pertama tentang untung rugi. Sekarang contoh soal cerita kedua tentang bunga. Di sini kita diketahui Pak Sukardi menabung sebesar 3 juta rupiah di sebuah bank dan mendapat bunga 8% per tahun. Setelah sekian bulan, jumlah tabungannya menjadi 3.120.000. Lama Pak Sukardi menabung adalah titik-titik bulan. Sekarang kita cek dulu yang diketahui ya teman-teman ya. 3 juta ini adalah uang mula-mula. Uang mula-mula atau biasa ditulis dengan M0. Kemudian persentasenya adalah 8%. Ini persentase bunga. Jumlah tabungan akhirnya kan 3.120.000. Maka kita bisa ketahui bunganya berapa. Dari menabung awal 3 juta, kemudian uangnya jadi 3.120.000, maka bunga yang didapatkan adalah 120.000 seperti ini. Untuk mencari lama menabung, kita bisa menggunakan rumus bunga ya teman-teman ya. Aku tuliskan dulu di sini. Bunga sama dengan bulan atau B kecil per 12 dikali persen. Karena persen itu per 100, maka saya langsung tuliskan per 100 agar nanti bisa kita coret-coret. Dan dikali uang mula-mula.
bunganya ketemu 120.000 sama dengan dia minjemnya berapa bulan ditanyakan, menabungnya berapa bulan ditanyakan per 12 dikali persentasenya adalah 8%, itu berarti per 100, uang mula-mula adalah 3 juta seperti ini. Nolnya berarti 6 ya teman-teman ya. Kita coret-coret dulu yang bisa dicoret. Ini nolnya 2 kita coret dengan sini pecahan. 12 dan 8 bisa kita bagi 4 ya teman-teman ya. 8 dibagi 4 yaitu 2. 12 dibagi 4 yaitu 3, ini angka 3 dan 3 juga bisa dicoret teman-teman, tinggal angka 1. Sehingga 120.000 itu sama dengan 2 dikali nolnya 4 berarti 20.000 dan terdapat bulan B. Maka untuk mencari bulan adalah 120.000 kita bagi dengan 20.000 seperti ini. Berarti dia menabungnya berapa bulan? Tinggal dicoret aja nih teman-teman. Nolnya 4 sudah dicoret. 12 dibagi 2, 6. Oh, jawabannya adalah 6 bulan. Jadi jawabannya yang seperti itu ya teman-teman ya. Semoga kalian dapat memahami salah satu rumus dari bunga seperti ini bisa untuk mencari bulan, persentase maupun bunga dan uang mula-mula. Kita masuk ke contoh soal cerita yang ketiga ya. Setelah yang pertama kita mempelajari mengenai bunga dan selanjutnya mengenai untung dan rugi, sekarang kita masuk ke materi rata-rata. Di sini kita baca dulu soalnya bersama. Nilai rata-rata ujian matematika 7 mahasiswa adalah 80. Nilai rata-rata 5 orang mahasiswa yang lain adalah 70 dan nilai rata-rata 3 mahasiswa berikutnya adalah 90. Jika nilai 15 siswa tersebut digabungkan, berapakah rata-rata seluruh mahasiswa? Mari kita tulis dulu yang diketahui bersama. 7 ini adalah banyak siswa kelompok yang pertama atau bisa ditulis dengan N1. Kemudian 80 ini adalah rata-rata yang pertama. Selanjutnya 5 ini adalah banyak kelompok kedua dan 70 ini adalah rata-rata dari kelompok kedua dan 3 di sini yaitu banyak kelompok ketiga atau N3. Selanjutnya 90 ini adalah rata-rata ketiga. Seperti itu ya teman-teman ya. Sekarang kita masuk ke rumus rata-rata gabungan di mana rata-rata pertama dikali dengan banyak orang pertama dijumlah dengan rata-rata kedua dikali banyak orang kedua ditambah rata-rata ketiga dikali banyak orang ketiga dibagi dengan jumlah kelompok pertama ditambah jumlah kelompok kedua ditambah jumlah kelompok ketiga. Mencari rata-rata gabungannya maka kita tinggal memasukkan ke dalam rumus di mana 7 dikali 80 kelompok 1. Kelompok 2 yaitu 5 dikali 70 dan kelompok 3 yaitu 3 dikali 90 dibagi dengan banyak semua mahasiswanya yaitu 7 ditambah 5 ditambah 3 seperti ini. Setelah itu kita hitung dulu perkaliannya. 7 dikali 80 adalah 560 dijumlah dengan 350 ditambah dengan 270 dibagi 15. Hasilnya yaitu rata-rata gabungannya adalah 1180 dibagi 15 ketemu dengan 78,67. Jadi jawabannya yang D ya teman-teman ya. Ini masuk ke dalam mencari nilai rata-rata seluruh mahasiswa atau rata-rata gabungan. Saya rasa seperti itu untuk contoh ke rata-rata. Setelah ini nanti kita masuk ke figural ya teman-teman ya. Terima kasih.